Pak. Sore, Pak. Oke. Saya sudah share Google Drive di situ. Silahkan kalian nanti lihat sendiri, gitu kan, materi-materi kuliahnya semua ada di situ. Ya. Di situ ada MS, kan, materi ke Institut SPDF. Oh ya, perlu lagi ada beberapa hal nanti saya akan tambahkan, gitu ya. Oke. Kali ini atau sore ini, ya, saya akan membahas tentang yang namanya normalisasi, gitu kan? Normalisasi itu penting, itu saya ajarkan dahulu supaya kalian sudah untuk mengerjakan tugasnya, kan? There is DPMS. Oh, sorry. Ini ERD. Entity Relationship Diagram. Ya. Saya apply ya. Oke, saya mulai untuk materi apa itu entity relationship, kan? Jadi model tentang ERD. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang yang namanya flowchart, gitu kan? Kalian sudah belajar tentang REA, kalian belajar tentang DFD, flow diagram, gitu kan? Nah, ada satu model pendekatan dalam pembuatan database bicara tentang entity relationship diagram (ERD). Ya. Nah, apa itu yang namanya ERD, relationship diagram? Nah, sebelum saya masuk entity relationship diagram, kita bicara tentang apa itu entity, gitu kan, entitas. Nah, kita bicara tentang ERD, ya, itu dimodelkan entity relationship diagram ini salah satu cara untuk memodelkan struktur data dan hubungan data. Jadi kita bicara ada kaitannya, ada weak entity, gitu kan, ada strong entity, apa namanya itu, simple entity, simple table, gitu kan. Nah, itu kita bicara di situ. Ya.
dengan ERD kita mencoba menjawab pertanyaan seperti data apa yang kita perlukan, bagaimana hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Oke, ini bicara tentang nah, selanjutnya entitas. Apa itu entitas? Entitas di sini kita cek yang kita pakai, yang kita tentukan bahwa objek itu dibedakan. Harus bisa diterjemahkan dan punya contoh di sini, gitu kan? Objek itu bisa dalam sisi fisik, berarti kalau dapat dilihat, dapat dipegang, gitu kan? Dapat dilihat. Nah, contoh kalau rumah, walaupun tipenya sama, gitu kan, tetapi kan yang membedakan itu ada nomor rumahnya. Begitu juga manusia. Walaupun manusia itu ada kembar 3, ada kembar 2, ada kembar 5, 10, atau berapapun, tetap yang namanya kembar itu pasti punya nama yang berbeda. Begitu juga kendaraan, peralatan, dan seterusnya. Kan? Berikutnya ada yang objek berupa konsep. Di sini contoh adalah pekerjaan. Nah, kalau kita bicara objek itu harus punya ciri khas unik. Harus bisa dibedakan antara satu dengan yang lain. Kalau kita hewan saja, misalnya gajah, itu pasti dia punya ciri khas tersendiri. Kalau kita orang awam tidak mengenal gajah, itu kelihatannya sama saja semua. Koala sama saja semuanya. Melihat zebra, ya pasti lorek hitam dan putih, kan? Belangnya itu beda, kan? Zebra itu beda. Macan atau harimau itu belangnya beda. Macan tutulnya sendiri berbeda, gitu kan? Jadi itulah yang membedakan antara setiap objek itu harus bisa diidentifikasi. Entah itu berupa bisa nama, itu berat badan, entah itu ukuran, entah itu jenis kelamin, entah itu dalam bentuk apapun, harus bisa didefinisikan. Itu yang saya katakan objek unik dan harus bisa dibedakan antara satu dan yang lain. Contoh, kalau kita bicara atribut, nah untuk membedakan objek-objek tersebut, gitu kan, itu kita harus punya atribut. Dalam arti di sini atribut sebetulnya itu seperti kita bicara tentang yang namanya field. Field yang membedakan seseorang dengan orang lain. Kalaupun misalnya si A gitu, rumahnya sama, kembar orang tuanya sama, nomor teleponnya mungkin sama karena nomor kan kebetulan nomornya sama, tapi pasti namanya berbeda. Sehingga daftarkan, maka pasti gitu kan, ada dua orang yang sama itu harus tercatat sebagai, sehingga tercatat A dan B itu dicatat di atribut di field yang membedakan itu. Jadi kalau saya bicara tentang atribut, itu saya bicara tentang field apa saja, FIELD.
Jadi minggu lalu kan saya sudah katakan bahwa field itu adalah yang paling kecil. Kumpulan dari field membentuk yang namanya record. Kumpulan record membentuk yang namanya file. Dan dari file membentuk database. Saya kan dari awal sudah katakan field itu yang paling kecil. Kumpulan dari beberapa field membentuk record. Kumpulan dari record membentuk file. Kumpulan dari file membentuk. Saya bicara atribut ini sebetulnya saya bicara tentang field. Nah, atribut deskripsikan masing-masing entitas itu berbeda. Masing-masing entitas satu record dengan record yang lain itu berbeda. Contoh di sini adalah entitas atau misalnya kalian itu entitas mahasiswa, NRP kalian, gitu kan? Maka di situ ada field nama, alamat, nomor HP, nama orang tua dan seterusnya. Atau kalau itu adalah KTP, berarti ada NIK, ada kota, ada tempat tanggal lahir, ada kewarganegaraan dan kan? Jadi atribut ini itu yang mencatat antara yang lainnya itu berbeda. Jadi atribut itu sama persis saya bicara tentang field. Nah, berikutnya kita bicara tentang entitas seseorang. Entitas seseorang ini fieldnya atau atribut yang dipakai itu apa? Pasti yang dipakai itu adalah nomor KTP, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP, foto, dan seterusnya. Jadi, field-field yang dipakai. Jadi, entitas ini, fieldnya apa saja? Nomor KTP, nama, alamat. Jadi kalau bicara tentang database, kita bicara itu field. Kalau kita bicara teori, kita bicara ya. Nah, selanjutnya, contoh lain, ada kendaraan. Contoh di sini misalnya ada sebuah mobil. Yang membedakan mobil satu dengan mobil yang lain, warnanya sama. Kan tahun pembuatannya sama. Pasti itu kalau sekilas di dealer mobil, gitu kan, pasti loh ini sama saja, iya memang sama. Tapi pasti membedakan mobil yang satu dengan mobil yang lain itu pasti nomor mesinnya, nomor rangkanya. Kalau sudah diurus punya STNK, berarti plat mobilnya berbeda. Mereknya mungkin berbeda. Harganya, kalau harga mungkin sama. Gitu kan? Warnanya mungkin bisa sama. Tahun pembuatan. Nah, itu harus dicatat per masing-masing yang saya katakan kendaraan, ya. Nah, berikutnya saya bicara tentang weak entity dan strong entity. Ada entitas kuat dan entitas lemah. Tentang entitas kuat dan entitas lemah. Contoh sederhananya, gitu kan, itu ada seperti ini. Saya tidak akan pernah tahu siapa Clarissa. Jadi saya tidak pernah tahu orang tuanya Clarissa itu warna rambutnya apa, gitu kan?
bentuknya seperti apa, saya tidak pernah tahu. Sampai pada satu titik, kalau seandainya Clarissa nanti wisuda, kan, harap semester ini, tapi masih debatable, tunggu Omikronnya, gitu kan, kita tidak tahu. Rencananya wisudanya semester ini harus offline atau onsite, gitu kan. Tapi Omikron ini sampai kapan, gitu ya, kita bisa mengatasinya. Kita berharap ya sampai sudah selesai, selanjutnya turun terus, gitu kan. Tapi ya nggak tahu, tambah naik atau tambah turun atau konstan, gitu ya. Kalau konstan, perpanjang lagi. Ya, tapi kita tidak mengharapkan itu. Nah, maksud saya kembali, kalau maksud saya adalah saya tidak pernah tahu orang tuanya Clarissa itu, tapi dengan keberadaan Clarissa masuk di UK Petra, ya, maka saya jadi tahu tuanya Clarissa. Nah, biasanya gitu kan, di biodata itu dicatat orang tuanya dari Clarissa ini. Itu siapa? Maka di situ akan tercatat, oh, nama Clarissa itu si X. Saya bicara seperti ini bukan berarti bahwa saya asumsikan orang tua Clarissa ini bukan alumni UK Petra loh ya. Maka orang tidak tahu siapa orang tua. Seperti orang umum saja gitu. Nanti kalau lupa, orang tua saya ini adalah rektor UK Petra gitu kan, anaknya Pak Juan. Ya saya tidak bicara seperti itu, maksudnya asumsi saja itu adalah orang tua saya tidak kenal, orang lain tidak kenal gitu kan. Jadi asumsi tidak tahu siapa orang tuanya Clarissa. Maka dengan Clarissa masuk, biodata mahasiswa mencatat siapa nama orang tuanya Clarissa. Muncul sekarang entitas kuat dan entitas lemah. Yang kuat itu berarti Clarissanya. Clarissa sebagai mahasiswa, kan? Clarissa datang itu sebagai mahasiswa di akuntansi Pak. Orang tuanya Clarissa itu sebagai weak entity. Itu kalau kita bicara weak entity, orang tua dan anak ini dalam sistem informasi akademik. Tentang KTP, gitu kan, atau kartu keluarga KK, gitu kan, kartu keluarga itu tidak bisa. Clarissa itu tiba-tiba keluar dan dikenal sendiri, nah mungkin. Pasti akan ditanya, orang tua ini sopo? Saya yakin dan percaya Clarissa ini belum menikah, kan? Jadi masih diasuh oleh orang tua. Biasanya kalau kartu keluarga berarti yang paling atas itu ayah sudah meninggal, berarti ibu. Kalau dua-duanya tidak ada, baru, gitu kan? Ikut atau sudah kakak sendiri, gitu kan? Nah, maksud saya adalah lihatlah dari sistem informasi yang digunakan. Jadi jangan kalian kalau bicara tentang orang tuanya, oh itu pasti weak-nya adalah orang tua. Maka Clarissa, iya kalau
sistem informasi akademik, kan? Tapi kalau sistem informasi kependudukan, jadi sistem informasi kependudukan itu sama-sama kuat. Bahkan mungkin lebih kuat orang tua daripada Clarissa, maksudnya daripada anak. Sistem informasi personalia di perusahaannya orang tuanya Clarissa. Jadi misalnya orang tuanya Clarissa bekerja di Unilever. Maka catatan sistem informasi perusahaan Unilever mencatat orang tuanya Clarissa itu sebagai strong entity. Clarissa sebagai weak entity. Kenapa? Strong entity karena orang tuanya memang bekerja di Unilever, tercatat di sana sebagai sebagai supervisor, sebagai GM, sebagai CEO misalnya, ya. Tapi tercatat juga ada anaknya bernama Clarissa. Jadi Clarissa big entity. Istri dari mamanya Clarissa, istri dari papanya atau mamanya Clarissa, itu menjadi weak entity juga dengan catatan bahwa yang bekerja di Unilever itu hanya ayahnya saja. Jadi ibu dari Clarissa itu cuma tanda petik misalnya ibu rumah tangga, misalnya, kan? Maka orang tuanya dalam arti ini ayahnya sebagai strong, istrinya sebagai weak entity pun weak juga. Jadi lihat satu entitas ini muncul akibat dari atau menyebabkan entitas lain muncul. Nah, itu baru entitas lain muncul itu yang kita kenal dengan weak entity. Tapi keberadaan ini harus ada dulu, ya, entitas ini harus baru entitas lain muncul, kan? Jadi kalau saya bicara misalnya akuntansi pajak, Petra, akuntansi pajak itu sama kemungkinan strong, gitu kan? Karena apa? Kalau kita mencatat orang tahu itu universitas, gitu kan? Nggak ada akuntansi pajak, ya memang itu bisa tetap Universitas Kristen Petra. Tidak ada akuntansi pajaknya. Jadi kemungkinan saja kalau dilihat dari sisi bukan akuntansi pajak bisa menjadi weak entity. Kalau dilihat itu, tapi kalau misalnya keberadaan akuntansi pajak ini itu salah satu pembentukan untuk menjadikan Universitas Kristen itu menjadi strong dan strong, sama-sama strong, kan? Jadi itu bisa berdiri sendiri, keberadaannya tidak bergantung dengan entitas lain. Sementara kalau weak entity, lu entitas lain dulu. Kemunculannya itu dipengaruhi oleh entitas lain, weak entity ini muncul. Ya, itu yang saya hati-hati, jangan digebiak uyah untuk melihat weak entity atau strong entity ini.
Lihat dari sistem informasinya, logikanya bagaimana. Ya. Berikutnya, kita bicara tentang entitas kuat. Contoh di sini adalah pegawai. Tadi saya katakan, misalnya orang tua Clarissa sebagai CA, maka orang tua Clarissa punya tanggungan, katakanlah istri dan 2 anak. Maka tanggungan dari suaminya atau orang tua dari Clarissa, tanggungannya itu menjadi weak. Sementara yang strong, yang kuat itu adalah papa CEO di Unilever itu. Pegawai memiliki tanggungan. Ya. Saya tidak membahas yang field-fieldnya, nanti akan dijelaskan sendiri-sendiri. Ya, itu adalah entity dan weak entity. Nah, berikutnya ada jenis-jenis atribut, ada jenis-jenis field. Habis menyebutnya, ada atribut key, ada simple, ada multi value, ada derivatif. Nah, mari kita bahas untuk yang pertama, atribut key. Atribut key itu tiap record, kan, itu pasti ada penunjuknya, ada kuncinya. Kalau saya katakan T503, maka kalian tahu, oh itu di Petra, gedung T. Gitu kan? Ruangannya 503. Itu gitu loh. Maka yang paling yang tidak bisa ada duplikatnya ada primary key, gitu kan? Primary key, gitu kan? Atribut key atau itu berarti ada kunci khususnya, ya, yaitu adalah ID ruangan. Kalau kapasitas kita bisa entry, kapasitasnya berapa orang, lokasinya di mana, nama ruangnya berapa, apa, kita bisa sebutkan di sana. Maka atribut key itu yang ID ruangan, yang elips ID ruangan underscore garis bawah itu menjelaskan tentang primary key-nya, yaitu ID ruangan. Jadi boleh double itu ID ruangan. Oke, nah kita bicara misalnya pegawai. Kalau pegawai kan yang menjadi kunci utama pegawai itu pasti ID pegawai. Pegawai, nomor pegawai, whatever, NIP, nomor induk pegawai, terserah, gitu kan? Pasti ada yang membedakan kode pegawai. Kalau nama itu bisa banyak. Yang namanya Clarissa itu sak dunia pasti tidak hanya ada di kelas ini. Pasti banyak Clarissa, kan? Alamat dan seterusnya, kan? Jadi pegawai atribut key-nya itu adalah ID pegawai atau kode pegawai atau KNIP, terserah namakan itu sebagai apa. Selanjutnya ada atribut-atribut lain yang menjelaskan tentang entitas pegawai. Ada nama, alamat lengkap, tanggal lahir, nomor HP, golongan darah, jenis kelamin, foto, agama, dan seterusnya. Ini kita bicara tentang atribut key itu. Jadi atribut key itu adalah yang kunci
yang garis bawah underscore itu, ID pegawai underscore. ID ruangan itu adalah atribut key. Nah, gitu kan. Field kunci. Nah, atribut key itu boleh saya katakan field kunci. Saya sederhanakan, atribut key itu sama dengan field kunci. Field bisa ada duplikasinya, tidak boleh ada duanya. Hanya cuma dia satu-satunya, kan? Berikutnya kita bicara tentang atribut simple. Atribut simple ini kita bicara untuk menjelaskan bahwa atribut simple ini dia terkait dengan satu tabel tertentu yang ya. Jadi kalau key itu adalah yang primary-nya, kan? Kalau atribut simple itu adalah dari primary key-nya. Jadi contoh adalah kalau itu adalah barang, berarti ada nama, harga, kuantitas, lokasi penyimpanan, mungkin kalau ditambahkan terserah. Nomor akun, purchase account, dan seterusnya, return account. Nah, tambah, maka itulah atribut simple. Ya. Nah, berikutnya kita bicara tentang multi value. Apa itu multi value? Berarti ada satu atribut, satu field, tetapi dia bisa memiliki ataukah punya catatan atau arti lebih dari satu. Contoh, di situ ada gelar. Ya jelek-jelek seperti ini, Tony ini gelarnya lebih dari satu. Minimum saya gelar S1 itu sarjana ekonomi. Saya bisa ngajar minim S2, berarti minim 2 gelar, yaitu sarjana ekonomi, magister akuntansi. Berarti gelar saya pasti lebih dari satu. Atau contoh, kalau kalian buku pengarang, gitu kan, lihat buku, pengarangnya itu bisa lebih dari satu. Maka itu bisa kita pakai pengarang multi value. Ingat, simbol dari multi value itu elipsnya ada 2 garis. Jadi perhatikan gambarnya itu berbeda. Mulai dari atribut key itu lingkaran underscore garis bawah itu atribut key. Kalau simple itu berarti atribut selain yang key. Berarti nama, harga, kuantitas. Nah, ini loh. Inilah atribut simple. Nama, harga. Kalau ini primary key. Atau atribut key-nya itu ini. Tapi yang simple itu yang ini. Oke. Nah, berikutnya kalau multi value itu 2 elips, 2 garis. Ini kalau kalian menggambarkan ERD, hati-hati. Oke. Berikutnya contoh gitu kan, pegawai satu gelar kan, agama, tanggal lahir dan seterusnya itu kita multi value. Jadi nilainya lebih dari satu. Multi, berarti multi itu kan lebih dari nilainya bisa lebih dari satu. Berarti ya kayak gelar, pengarang, nomor HP mungkin. Nah, era-era sekarang gitu kan, nomor HP itu ada kemungkinan satu HP.
Tapi ada juga satu orang bisa punya lebih dari satu nomor HP. Jadi satu buat pacarnya, kan? Satu buat pacar kedua. Yang satu lagi buat orang tua. HP-nya kalau disusun itu ada 5, kan? Jadi orang punya lebih dari satu HP kadang-kadang, kan? Maka nomor HP itu bisa multi value. Jadi sekali lagi multi value itu berarti kalau bisa lebih dari satu. Oke? Berikutnya bicara tentang composite. Composite ini adalah satu field tetap bedakan. Contoh adalah nama, gitu kan? Kalau ada pegawai, terus ada entitas. Nama di sini dibedakan. Ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Jadi kalau misalnya ada, gitu kan? Walaupun ada tanggal lahir, alamat, dan seterusnya, contoh itu adalah composite, kita bedakan antara nama depan, nama tengah, nama belakang. Itu adalah atribut composite. Berarti ada satu field atribut, tetapi kita bedakan mana nama tengah, mana nama belakang, nama mana depan. Kadang-kadang orang langsung mencatat semuanya, gitu kan? Clarissa Diana Putri, Eka Sita, Purnamasari, Eka Wahyuni. Wah, kalau satu kampung ditulis gitu kan, namanya itu wah bisa panjang. Khususnya, sorry, bukan menghina, tetapi biasanya orang Batak, gitu kan? Itu kalau enggak seluruh marganya ditulis, itu apakah tetuanya itu dimasukkan di nama nama anak tersebut, gitu kan? Enggak berkat ataukah nanti meninggalkan sejarah keluarga, gitu kan? Jadi seluruh nama keluarga tulis semuanya. Makanya biasanya panjang, gitu kan? Nah, kalau sudah panjang kayak gitu, di depannya gimana, tengahnya yang mana, gitu kan? Belakangnya yang mana, gitu. Nah, ini menggosip saja. Sudah supaya kalian tahu. Kalau Pak Arya itu, kalau tidak salah Pak Arya itu RAAA. Jadi Raden Arya, jadi A-nya itu ada 3. Berarti Pak Arya itu anak ketiga. Itu ada A-nya itu ada maksudnya, gitu ya. Saya nggak hafal saya ingat kalau Pak Arya punya A-nya itu R A A A gitu ya. A-nya ada berapa? Kalau ada 3 berarti, jadi adiknya Pak Arya yang keempat kelima ya A-nya itu ya tinggal ditambah lagi, gitu. Itu yang membedakan dengan adiknya. Jadi orang-orang zaman dulu itu membedakan macam-macam, gitu kan. Hanya Pak Arya cuma R Aryo Sapa, gitu ya. Berarti itu anak pertama. Yang kedua R Aryo Arga Sajiarto, misalnya. Oh, itu anak kedua. R Aryo Arga Aryo jadi Pak Arya misalnya, itu anak ketiga, dan seterusnya. Jadi banyak di kita itu yang membedakan mana yang istilahnya khususnya yang nama belakang. Nah, beda dengan orang orang China. Justru yang di depan itu adalah marganya.
Lee Kuan Yew gitu kan. Presiden Singapura Lee Kuan Yew, berarti Lee itu memang keluarga Lee. Jackie Chan itu sudah campur Inggris, namanya Inggris kan. Nama aslinya itu kan Chen Lung. Setahu saya kita saya ingatnya waktu kecil kita memanggil Chen Lung kan. Chen itu marganya. Lung itu nama panggilan. Sekarang menjadi Jackie Chan iyo. Itu soalnya dia sudah istilahnya namanya itu dibuat internasional, kan? Kim Jong Kook gitu kan, Korea. Song Ji Ho gitu kan. Kim itu adalah marganya. Itu yang saya katakan bahwa berbeda untuk Korea dan China. Kalau Jepang itu Suzuki Watanabe gitu kan, marganya belakang itu, Watanabe belakang. Kenta nah, itu berarti marganya di belakang, nama marganya. Jadi berbeda antara Korea, justru yang depan itu adalah nama marganya. Sehingga nanti di dalam penulis skripsi nanti, gitu kan, khususnya yang skripsi-skripsi dari ataukah penulisnya itu dari China dan Korea, biasanya itu justru marganya itu di depan. Jadi kalau Gloria Fanggi berarti Fanggi, Gloria. Gitu. Seperti itu logikanya, kan? Pak, kalau seperti Bu Widuri, gitu kan, Retnaningtyas Widuri, berarti Widuri, Retnaningtyas, karena tidak ada marganya, tapi tetap dianggap Widuri itu terakhir, karena kita konsepnya Indonesia, gitu kan, Retnaningtyas Widuri, berarti Widuri, Retnaningtyas. Seakan-akan marganya adalah Widuri. Kalau Yeni Mangonting gitu kan, Mangonting itu marga itu. Mangonting, Yeni nantinya. Itu menghormati, konsep menghormati. Itu adalah atribut komposit yang dibedakan antara nama depan, nama tengah, nama belakang. Oke, berikutnya itu atribut derivatif. Nah, atribut derivatif ini adalah atribut yang bisa muncul atau tinggal dihitung. Contoh itu adalah bicara tentang umur. Kalau kita bicara tentang umur, kan, itu tinggal mencatatnya itu adalah kita kan cukup tahu tanggal lahir seseorang. Jadi kalau dari punya pegawai, di situ ada tanggal lahir. Nah, kalau bicara umur berarti tahun sekarang dikurangkan tahun dari tanggal lahir itu akan menghasilkan umur. Dan umur itu harus titik. Tidak elipsa itu garis lurus. Nah, titik itu field atribut derivatif. Jadi umur itu bisa segera dimunculkan. Sama juga misalnya denda, gitu kan? Denda, kalau kita tahu bahwa tanggal pengembaliannya itu telat, per hari dendanya berapa, ya sudah. Berapa lama dia denda per harinya, kita tahu dendanya.
Berarti bisa dicari gitu loh. Nilai dendanya. Berarti denda itu nantinya adalah derivatif atau bisa dicari, bisa dihitung. Gitu kan? Nah, dari jenis-jenis itu, gitu kan, simbol-simbol dalam ER diagram itu ada tidak banyak, hanya membutuhkan cuma seperti ini, paling banyak simbolnya. Jadi kalau satu garis itu kita bicara tentang entity, gitu kan? Tak dua, gitu kan? Itu kita bicara tentang weak entity atau entitas lemah. Jadi bedanya kotak garis satu itu entitas, kotak garis dua itu adalah weak entity. Oke, berikutnya yang sama lagi. Kalau diamond, kan orang sebutnya diamond atau wajik. Wajik ini kita bicara tentang relationship. Nah, kalau bicara dua garis wajik, ini bicara tentang mengidentifikasi. Jadi seperti tadi, yaitu orang tua punya tanggungan, gitu kan? Punya tanggungan. Nama pegawainya siapa, tanggungannya siapa, gitu kan? Jadi pegawai tersebut relationship identifikasinya apa? Oh, sebagai anak. Jadi kita bicara tentang mengidentifikasi itu dua garis wajik. Kalau satu relationship. Nah, berikutnya kalau lingkaran saja itu bicara atribut. Kalau lingkaran dan ada underscore-nya, itu atribut key. Field key-nya, field utamanya. Lingkaran dua, gitu kan? Itu berarti atributnya nilainya bisa lebih dari satu atau value. Nah, berikutnya kalau ada lingkaran tapi bercabang, lingkaran lagi, bercabang tapi lingkaran lagi, ini bicara tentang di contoh tadi nama depan. Atau biasanya kalian itu mencatat alamat, itu kan biasanya Jalan Gubeng Airlangga, Gang 1, nomor 5, Surabaya, Jawa Timur, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Airlangga, gitu kan? Terus Indonesia, ya. Gitu. Tapi biasanya kalian mencatat itu satu baris semua. Itu harus dipisah. Mana yang masuk kota, mana yang masuk provinsi, mana yang masuk kelurahan, mana yang masuk kecamatan, dan seterusnya. Oke, ini adalah atribut derivatif. Atribut derivatif ini berarti elipsnya tetapi titik-titiknya itu putus-putus. Ini adalah simbol-simbol yang kita gunakan kalau kalian nantinya menggambar relationship diagram. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Silakan.
Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ada unari atau derajat 1. Apa itu derajat 1 itu? Oke, kalau derajat 1 itu maksudnya apa? Entitasnya, jadi kalau seperti tanda petik, saya REA, Resource Event Agent. Kalian ingat Resource Event Agent. Mirip loh ya, tetapi tidak sama. Contoh derajat 1, manusia, gitu kan? Kalau ini adalah entitas manusia, menikah, terus di sini ada manusia lagi, kan nggak mungkin gitu. Jadi apakah entitas manusia dengan entitas manusia ini berbeda? Kan manusia itu ya sama, Rek. Gitu. Berarti manusia ya menikah dengan manusia. Oh Pak, ada kok, ya kayak di Jepang, ada dengan boneka anime gitu kan. Saya enggak sedang ngomong yang abnormal gitu loh. Biasanya ya manusia menikah dengan manusia. Pak, ada kok manusia menikah dengan binatang ataukah saya tidak sedang hal-hal yang seperti itu gitu. Pak, ada manusia menikah dengan kolor hijau dengan buto hijau atau apa. Saya tidak sedang bicara ilmu-ilmu gaib seperti itu. Kan? Saya yang normalnya, sekali lagi saya katakan normalnya, manusia yang menikah dengan manusia. Ya, jadi kalau bicara unari berarti manusia menikah ya kembali lagi tidak perlu ada entitas manusia menikah kotak lagi entitas lagi manusia, enggak. Jadi penjelasannya ya manusia menikah dengan manusia. Relasi hanya menghubungkan dengan entitas ya manusia itu sendiri. Ini berarti unari atau derajat. Oke, berikutnya kita bicara derajat 2 atau binari. Nah, ini itu yang saya katakan mirip seperti resource event agent. Kan mirip loh ya. Derajat 2 itu berarti ada satu buah relationship yang dihubungkan dengan lainnya. Atau ada dua entitas yang terpisah tetapi mereka ada hubungannya. Contoh, pegawai gitu kan memiliki kendaraan. Berarti ada entitas pegawai, ada entitas kendaraan, terhubungnya berarti pegawai dan kendaraan. Oh, pegawai punya kendaraan. Entah itu berupa mobil, entah itu sepeda motor, entah itu bis, tapi pegawai ini punya kendaraan, entah sepeda, kan? Jadi keterangan di sini pegawai dan kendaraan itu dua entitas yang terpisah, tetapi entitas ini terhubung
Karena ada hubungan pegawai itu punya kendaraan, gitu loh. Oke, ini bicara binari. Berikutnya kita bicara tentang ternary atau derajat 3. Nah, bicara tentang yang namanya derajat 3, itu ada kalau kita melihat seperti ini, ada seorang pegawai, ada kemungkinan dia bekerja di yang berbeda dan di kota yang berbeda juga. Padahal dia satu pegawai. Misalnya, kan ada proyek satu di Malang, ada satu proyek di Surabaya. Jadi, contoh Tony bekerja itu ada di 2 tempat, Surabaya dan Malang. Proyeknya kemungkinan yang satunya itu adalah tetap proyeknya Ciputra misalnya, pembangunan estate perumahan Ciputra. Jadi Tony bekerja di Ciputra atau Tony bekerja di proyek ada di kota Malang dan ada juga di kota Surabaya. Tapi orang seringkali gitu kan, satu pegawai ada di satu kota dan bekerja di satu proyek. Biasanya gitu. Jadi Tony punya proyek Ciputra di kota Surabaya. Itu tidak. Itu sebetulnya hanya satu record. Tony Surabaya proyeknya X. Tapi kalau Tony bisa proyeknya itu baru ternary. Maksudnya adalah Tony bekerja di proyek Ciputra, Malang dan Surabaya. Bahkan lebih ekstrim lagi, gitu kan? Tony, gitu kan, bekerja Makassar, Surabaya dan Papua, kotanya berbeda-beda. Proyeknya apa? Proyeknya itu yang satu di Ciputra land, yang satu itu adalah di Ciputra Makassar, yang satunya itu ada di Papua Citraland, gitu kan. Jadi maksudnya di sini bahwa satu pegawai ini bisa bekerja itu di banyak proyek dan di banyak orang. Jadi cara lihat ternary itu pegawai bisa satu proyek atau banyak proyek. Jadi one to many. Jadi pegawai satu gitu kan. Pegawai nggak mungkin nol kan, nggak mungkin 0 1, nggak mungkin. Pasti pegawai ini adalah satu sensipnya 1:1. Jadi maksimum 1 berarti pegawai 1:1 bekerja di satu proyek minimum satu kalau dia harus bekerja minimum satu proyek berarti munculnya 1. Kan? Berarti bekerja 1M. Atau kalau misalnya pegawai tersebut kemungkinan dia tak bekerja, gitu kan? Berarti yang sini 0M. Berarti
ada pegawai yang minimum ataukah maksimum satu pegawai bekerja di tidak ada proyek, 0, ataukah banyak. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaan, kan? Jadi pegawai satu ke satu itu berarti satu pegawai maksimum satu bekerja di 0 berarti proyeknya tidak ada, atau satu berarti minimum satu proyek. Jadi pegawai ini akan diserahkan satu proyek. Nggak boleh tidak. Wajib satu proyek atau banyak. Tapi kalau dia mendapatkan satu proyek dan satu berarti satu pegawai maksimum satu proyek satu. Berarti asumsinya adalah pegawai ini hanya boleh mendapatkan satu proyek dan wajib satu proyek. Jadi kalau ini satu, gitu kan, logika atau cara membacanya itu seperti itu. Untuk di satu kota minimum, gitu kan, maksimum juga satu kota. Saya rubah, ini 1, ini 0M, di sini 1M, kan? Berarti di sini many misalnya, di sini M, di sini M, many. Berarti satu pegawai bisa bekerja di banyak dan banyak kota. Ceritanya itu. Itu berarti kita bicara tentang ternary, karena entitasnya ada 3. Membuat kesatuan bekerja ini. Jadi ada 3 entitas yang membuat bahwa ketiga-tiganya ini terkait untuk bicara bekerja di mana. Jadi ada pegawai, dia di proyek mana, di kota mana, catat. Itu berarti ternary. Nah, berikutnya kita bicara tentang kardinalitas. Sebetulnya bicara tentang kardinalitas ini mirip tentang one to one, one to many, many to many. Mirip logikanya dengan Disiah yang lalu. Bicara tentang kardinalitas, contoh 1 ke 1. Ini berarti diambil yang tertinggi. Satu pegawai memiliki maksimum 1 kendaraan dinas. Berarti cara melihatnya di sini adalah ada hubungan antara pegawai, jadi pegawai memiliki kendaraan dinas. Kalau kendaraan dinas, berarti kan tidak mungkin punya lebih dari 1 kendaraan dinas. Ngapain gitu loh? Oh, yang dipakai kan cuma 1 kendaraan dinas oleh pegawai. Kalau 1 pegawai punya lebih dari 1 kendaraan dinas, ya berarti kendaraan dinasnya yang 1 kan nganggur, nggak dipakai oleh orang yang bukan fungsinya sebagai tugas pegawai, istrinya atau oleh anaknya. Itu kan aneh gitu. Kendaraan dinas itu kan diberikan kegiatan atau menunjang kegiatan operasional dari pegawai tersebut. Gitu loh. Dinas itu. Jadi kalau pegawainya itu adalah misalnya orang tuanya adalah Presiden Republik Indonesia, gitu kan, Jokowi.
kendaraan dinasnya lebih dari satu, itu nggak wajib. Karena Jokowi pasti dia punya satu kendaraan dinas. Lupa istrinya kan kadang-kadang harus ikuti rapat, harus ikuti ibu dharma wanita, harus pergi kemana. Iya, saya tahu. Itu asumsi adalah ibu negara tersebut punya kendaraan dinas sendiri. Gitu ya. Jadi tolong kalian cara itu gitu kan. Berarti pegawai ini kan tidak mungkin punya lebih dari satu kendaraan dinas. Itu ke satu. Berikutnya adalah satu ke banyak. Contoh adalah dosen ajar mata kuliah. Berarti ada satu dosen mengajar minimum lebih dari satu mata kuliah. Mata kuliah di sini diidentifikasikan dengan mata kuliah SKS, gitu kan? Prasyarat mungkin ada, kan? Biasanya pasti itu. Jadi mata kuliah itu kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, bahasa Inggris mata kuliah tersebut, itu pasti biasanya. Maka dosen atau satu dosen lebih dari satu mata kuliah. Many, kan? One to many, hubungan satu ke banyak. Contoh seorang pelanggan memberi beberapa atau dosen mengajar lebih dari satu mata kuliah. Itu adalah contoh-contohnya. Berikutnya adalah kita bicara tentang, kalau bicara tentang banyak ke banyak, kalau saya sebutkan mahasiswa, itu pasti lebih dari satu. Berarti kalau bicara banyak ke banyak, kan, mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa di sini kan tidak cuma satu, berarti kan lebih dari satu. Berarti mahasiswa mengambil juga banyak mata kuliah. Dan kemungkinan, gitu kan, adalah Clarissa ngambil mata kuliah, walaupun sama-sama 24 SKS, kemungkinan berbeda ambil dengan mata kuliah dari Gloria, kan? Jadi Clarissa ngambil mata kuliah walaupun mungkin sama, tapi kemungkinan mata kuliah yang diambil itu berbeda, kemungkinan. Tapi ada juga yang mengambil 21 SKS. Ada yang cuma ambil 6 SKS dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa siswa berhak untuk mengambil mata kuliah lebih dari satu. Jadi setiap, per masing-masing mahasiswa berhak ambil mata kuliah yang ambil. Berarti maksudnya adalah si A, si B, si C kan bukan, maksud saya adalah bukan seperti SMA atau SD, SMP, SMA itu yang mata kuliahnya sudah fix paketan gitu loh. Ini many to many, kan? Nah, contoh untuk ER, contoh lagi di sini ada satu fakultas memiliki, saya ke bawah, satu fakultas
memiliki lebih dari satu dosen. Jadi hanya lebih dari satu, tapi di satu fakultas. Tapi fakultas juga punya daftar mahasiswa. Satu fakultas juga punya banyak mahasiswa, daftar mahasiswa. Satu ke N. Banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Berarti mahasiswa itu many, gitu kan, mengambil banyak mata kuliah, many juga. Tapi ini, gitu kan, satu fakultas memiliki banyak dosen. Tapi kalau kita lihat ini kan bukan berarti mengajar banyak mata kuliah, bukan gitu. Kita lihatnya itu kan berarti satu dosen itu mengajar banyak mata kuliah. Jadi bukan banyak dosen mengajar banyak mata kuliah. Kan seperti ini, mentang-mentang ini ke sini itu many, di sini harus many juga. Lihat dulu konteksnya. Jadi ada kemungkinan ya, satu fakultas punya daftar banyak mahasiswa, mengambil banyak mata kuliah, satu fakultas memiliki banyak dosen, tidak selamanya dosen mengajar banyak mata kuliah, bukan itu. Tapi satu dosen lebih dari satu mata kuliah. Tapi kalau seandainya satu dosen dari satu mata kuliah, hanya misalnya loh ya, ini saya berandai-andai. Berarti satu dosen mengajar satu. Oh, Tony harus mengajar lebih dari satu mata kuliah. Nggak bisa. Karena satu dosen hanya mengajar satu mata kuliah. Ini adalah contoh diagram ER. Tinggal kalian keluarkan atributnya, maksudnya lingkarannya, ya, atau field-fieldnya itu tinggal kalian keluarkan. Memiliki pun di sini nanti akan muncul atribut-atributnya. Itu multi value, entah itu composite, entah itu simple atribut, entah itu nanti muncul adalah atribut key, terserah kan, muncul pokoknya nanti ada simbol-simbol masing-masing, baik yang kotak, baik itu yang di diamond. Oke, ini adalah contoh ER diagram.